hidung ya, si BQ ada perubahan BQ kan. Aku juga mikir tuh, di OP nih karena beda banget mukanya. Tapi aku udah lama banget gak kontak, sangat-sangat lama. Setelah kasusnya Niki hilang semua. Iya mam, bener di OP ya, karena mukanya beda banget. Terus karena kita masih temenan dan nggak pernah ada masalah ya, Mamski sama si Bunda ya. Itu aku tahunya kan waktu di pengadilan paling depan kan duduknya, karena kan aku udah tinggal di belakang, duduk di belakang, dan bahkan aku pindah barisan supaya bisa ngambil gambarnya tuh bagus gitu ya. Jadi aku nggak ambil yang di sisinya PH-nya Niki, tapi aku pindah ke seberang kiri gitu kan, karena aku bisa langsung ngelihat dari deket untuk nge-shoot JPU yang mukanya membosankan waktu itu ya kan. Bosen tapi seru gitu ya, lucu juga kan. Oh my god, akhirnya gue tapi kita diem dulu. Jadi ini ada two sides of the story ya, ada dua sisi ya, sisi BQ, sisi NM, begitu ya. Mana yang benar harus ada buktinya gitu. Seperti itu ya. Wow. Wah, gila nih. Ini kasus apa lagi nih? Belum kelar kasus almarhum Vidi, ya Allah. Pusing pala Eke. Gue sama Bunda itu ketemunya hanya di pengadilan. Tiap mau janjian ketemu pasti ada aja halangannya. Nggak tahu kenapa nggak pernah ketemuan di luar ya, di luar pengadilan. Nggak pernah saya. Tapi gue nggak akan lupa juga, Bunda itu pernah ngasih gue di awal ya kasus kan. Gue kenalan itu pas bulannya ulang tahunnya gue, Juli. Itu Bunda beliin gue kado. Iya, dia kasih gue ada satu fashion bag sama baju sama anting yang gue nggak lupa, karena pemberiannya Bunda pastinya gue akan inget ya guys. Cuma setelah dari yang bulan Juli itu, Bunda kan makin deket tuh ke keluarganya NM. Nah itu agak jauh dari gue gitu, agak jauh. Karena sibuk masing-masing, gue juga sibuk dengan mengcounter yang nyerang gue kan. Waktu itu kan yang nyerang banyak banget juga, banyak sekali kan. Terus Bunda juga gue lihat lebih perhatian ke keluarga ya, jadi di inner circle-nya lah. Nah Mamski kan kayak nggak masuk ke dalam inner circle-nya Niki ya. Aku cuma ngeliat dari jauh ya, cukup seneng aja, aku senyum gitu kan. Nyapa, terus masih sibuk harus ketemu si A lah, si B, si C gitu. Jadi nggak pernah duduk ngobrol yang di luar pengadilan sama Bunda gitu loh. Nggak tahu gue. Tapi yang gue pernah dapat perhatian dari Bunda itu, gue dikasih kado gitu. Nah setelah pengadilan selesai gitu loh Ang. Udah, terus gue nggak pernah ketemuan lagi kan. Ini kok jadi Bunda Korla nih lo, gimana sih? BQ, Bunda Queen, Burger King katanya. Tahu ini si Rian, kamu juga sibuk dengerin katanya. Rian nggak mau dengerin, keluar aja Rian. Aduh ngapain sih typing kalau nggak mau dengerin mah udah sih. Jadi gitu lah, kok ternyata ada kabar kayak gini, mau aneh ini ya. Bener itu, apa sebabnya, asalnya dari mana gitu loh. Biasanya maju, tumben nggak maju mengenai BQ. Apa karena pernah dapat kalung? Hah? Kalung? Apaan? Kalung apa, Cuk?
tumben nggak maju mengenai BQ. Apa sih? Apa? Ini aja gue baru denger. Nggak nyambung ini. Siapa sih ini orang? Dapat kalung apa? Lu sangka gue jaing dapat kalung? Kasih kalung tuh gak jaing. Ngomong jangan caps on the cup ah. Iya, nggak nyambung itu. Oh, cok ini. Cok ya lu ya? Baru juga denger. Ini juga masih mengira-ngira siapa, apa sebab, kenapa? Karena kan ada tadi video dari Ladusing. Kita nggak tahu juga nih orang siapa. Iya, kok bisa ketinggalan? Iya, emang nggak semua berita gue dapet gitu loh. Ini kan gue lagi ngangkat berita yang si Om Ded bilang sampah. Gue kan lagi bikin itu tadi pagi ya, karena gue lihat udah rame banget si Om Ded. Serius lu drama? Oh my god. Oh my god. Ih, sumpah lu serem lu. Astagfirullahaladzim. Kalau sampai kayak gitu bener-bener pakai nama orang buat nipu-nipu, buat ngambilin duit sih fix. Itu jahat banget sih. Sumpah. Gila sih itu sih. Terus. Aduh. Ajaib, say. Wah gila sih nih. Shock gue dengernya. Say. Yalah. Gue itu lagi asik konten yang ini. Tuh lihat. Ini kan gue di-like-in nih sama Master Kobusier gara-gara karena kan ini gue bikin konten ini loh, bukan konten ya. Gue nge-review Om Ded. Bener banget Om Ded, sampah. Nah itu gue kan lagi bikin ini, mana ada gue tahu soal duit, buset tuh. Thank you user. Udah yang semangat mah. Ngurusin mama tadi. Aduh ya Allah Tuhan. Itu udah disapa-sampain loh sama sahabat-sahabatnya almarhum. Udah mendingan hapusin aja lah, jangan bikin malu diri sendiri. Iya, itu kan udah gue komenin drama lu. Udah ku komen. Karena emang nggak pantas ya. Kita lihat bentukannya aja tuh, muka udah nggak sama sekali, udah nggak jelas. Rambut kan tadi begini terus dibelah ala-ala mau nyoba ngikutin terus mungkin diedit atau apa, tapi tetap aja nggak bisa bohong karena ada kamera di luar kamera dia. Jadi kamera wartawan atau kamera yang lain lah itu jelas muka nggak sama. Tapi terus pura-puranya nyanyi lah, pura-puranya bergaya yang sama, berpakaian yang sama. It's so sick. Beneran asli. Nggak pantas gitu loh, karena orangnya udah almarhum gitu loh. Kalau memang bener merasa atau coba untuk memirip-miripin pas lagi orangnya masih ada. Terus ada yang memang bilang mirip, orangnya juga ACC masih oke. Ini tolong deh gue, alamak. Iya. Gila.
Sok kenal. Gue sok kenal sama almarhum. Lu ini lahir kapan sih? Gue sok kenal. Lu bilang gue sok kenal sama Vanessa Angel. Sok kenal. Jangan dipiara ya, tolol tuh jangan dipiara lah. Beneran deh, serius. Asli jangan dipiara, jangan dipiara. Ketololan jangan dipiara, say. Asli serius. Gilingan padi, sok kenal lagi, dibilang sok kenal. Gilingan lu. Kalau nggak tahu apa-apa diem aja deh. Kalau nggak tahu apa-apa diem aja. Ya. Vanessa Angel itu almarhumah nyaris jadi mama sambungnya ponakan gua. Karena tunangan sama mantan suami adik gua yang bontot. Mantan suaminya Ade Waroka. Punya anak satu sama Mas Didi, ponakannya Mamski, Vanessa namanya. Dan saat itu, kenapa kita bisa deket sekeluarga sama Vanessa Angel almarhumah? Karena hampir jadi istrinya Mas Didi. Ya, jadi kalau lu nggak tahu apa-apa jangan ngebacot kau ya. Sampai lu nyenggol-nyenggol nama Vanessa Angel lagi. Lu depan gua, lu abis lu sama gua. Abis lu sama gua. Beneran serius. Ya, lu pikir lu siapa? Kau siapa kau? Nyenggol-nyenggol nama Vanessa Angel kau. Itu mau nyari jadi mama sambungnya Vanessa, ponakan gue. Tololnya minta ampun. Bawa-bawa nama orang meninggal, sok-sok pengen jadi ngikut-ngikutin muka. Gak sama sama sekali. Ya Allah, gak sama sama sekali. Tua, muka tuir. Muka lu tuir. Jauh kau sama Vidi. Hai guys, Jauh kau. bahas Ke laut kau mukamu. Na'udzubillah min jalik, mukanya jelong sekali. Gak sama sama sekali sama si Vidi, sama Vidi. Nih. Ya, lihat nih. Jangan bacot makanya. Gilingan. Ngotot ngoyo banget pengen jadi Vidi. Muka lu jauh banget. Oh, malu. Malu kau. Ya, malu kau. Ya. Ya, malu kau. Malu kau. Atau malu kau. Iya komenannya. Gila ya. Atau malu. Manusia pansos. Atau malu. Lu pikir lu siapa? Apa malu kau? Muka jauh banget. Harusnya kena mental ya. Harusnya sih kena mental, udah nggak sebut-sebut lagi. Harusnya kena mental itu. Sakingnya pengen pansos, pengen naik, namanya nggak naik, nggak terkenal. Kasihan deh lu. Harusnya sih udah kena mental itu. Harusnya udah kena mental. Udah disepil sama keluarganya almarhum, temen-temennya semua pada bete semuanya. Bukannya sadar diri, malah tetep aja kekeh. Ih, amit-amit. Sumpah nggak tau malu guys. Nggak tau malu. Amit.
Make orang udah nggak ada. Ojo diladeni mam, iya. Iya emang ternaknya itu asli gila nih kowe. guys si Icut Idung Cut Bray. Icut Idung Cut Bray. Oh namanya jadi Icut Idung Cut Bray. Oh on lu ya. Iya, cijai bajai gue. Gak ada malunya ngikutin muka juga nggak sama. Dia tuh mukanya muka tuwir, udah tuwir banget, sampai ininya tuh udah nggak ada rambut gitu, udah beruban. Ada rambut gitu, udah beruban. Kalau si almarhum kan masih muda. Nyamain Alki ini. Iya, sampai nyanyi-nyanyi, terus nggak bisa ini lagi hafal dialog, nggak hafal syair, Iya guys, itu makanya kan udah dibilang sampah. Ya kan emang sampah. Lu kalau beneran punya bakat, nggak mungkin dong nempel sama orang yang udah nggak ada. Nggak fair juga. Orangnya kan nggak bisa bilang apa-apa, orang udah nggak ada. Terus yang di VT gua tuh, lihat buktinya. Udah ada yang ngomong kan di VT gua ini, yang ini nih. Lihat nih buktinya nih, say. Lihat nih. Nih lihat buktinya ya. Bukti nyata. Nih. Nih. Bener banget Om Dian, sampah tuh. Nih ada yang komen. Goblok, karena pansosnya nggak karu-karuan, terus nggak ngeliat tempat, nggak ngeliat konten, nggak mikirin kontennya itu dampaknya apa gitu ya. Dan gue nggak mau bahas soal yang dia pernah ngontenin gue, tapi di sini gue pengen banget dia ini sampai dengar kalau pura-pura mirip-miripin pengen jadi orang yang udah almarhum itu gak pantas, gak sopan dan amoral. Gue kasih tau amoral ya. Dia nggak nyadar apa orang yang udah nggak ada tuh belum tentu mau kok dibilang mirip gue nih, dimirip-miripin orang. Gue nggak akan mau, nggak suka itu. Apalagi nih keluarga, teman-teman yang udah enak banget. Karena apa? Kita bisa lihat ya, sebelum bener Om Ded, sebelum almarhum Vidi meninggal dunia, orang ini nggak ada kok pernah nongol atau apa ya, ada yang bilang mirip atau apa. Nggak ada. Kalau ada udah dari dulu dong, dari masih hidup dikontenin aja nih, mirip nih, gue mirip nih, ya kan. Tapi ini kan enggak, udah gitu. Nih gue juga ngeliat nih. Lihat nih. Nah dengerin. Nih lihat. Betulkah aku yang mempersiapkan acara itu? Dia sebenarnya udah datang tapi nunggu di mobilnya. Pas Om Hari dan Tante Besba datang, dia langsung turun dan sengaja jalan bareng. Tuh, lihat tuh. Dirinya di samping Om bawa kue dan ya Allah, bawa kue dan ya Allah. Parah. Bawa kue dan masuk acara kami tanpa permisi. Tuh, rundown kami hanya bawa bunga, baca doa. Ngapain lu ke makam orang bawa kue tart? Jadi keluarga yang kena. Dipikir bakalan bikin tiup-tiup lilin lah segala macem. Izin aja enggak, tuh buktinya. Kacau. Cek postingan terbaru Om Ded. Di mana? Di Igoy. Di Igoy ya.
Mana saya? Oh ini. Jadi banyak banget orang yang nanya kenapa sih teman-temannya Vidi Aldiano tuh pada bete, pada benci ketika ada seseorang yang ngikutin gayanya Vidi dengan kata-kata ya mungkin bisa menggantikan kerinduan fans-fansnya pada Vidi. Kenapa sampai Ressa Cantika ngomong gitu, sampai MC yang wah gak mungkin tuh kayaknya dia ngomong gitu, tapi dia ngomong bahkan saya tapi seorang Deddy Corbuzier itu dia mungkin lah, tidak mungkin bete dengan hal-hal seperti itu. Bahkan saya akan mencoba untuk menghibur orang tersebut atau dia atau mereka dengan mengajarkan sulap yang belum pernah saya tunjukkan. Cara menghilangkan supit kayu. You can learn this, okay? First, caranya adalah taruh di dekat hidung Anda, ya. Tempelkan jari tangan Anda seperti ini, lalu perhatikan baik-baik. Nggak mungkin gue bete. Ngapain gue bete tuh? Ngapain? Nggak mungkin. Ya, karena video kemarin jadi banyak banget orang yang nanya kenapa sih teman-temannya Vidi Aldiano tuh pada bete, pada benci. Om Ded, kakak, anjir. Ketika ada Gue nonton aja. Ya Allah, gue ngeri kena AI-nya TikTok, gila. Ya Allah, jari tengah, Bo. Ya ampun Om Ded, gila ya Allah, Om Ded lucu banget itu. Itu epic sih. Masukin tong sampah Om Ded, sumpah. Itu terepik, gila. Ya ampun, ngakak. itu pada bete, pada benci ketika ada seseorang yang ngikutin gayanya Vidi dengan kata-kata ya mungkin bisa menggantikan kerinduan fans-fansnya pada Vidi. Kenapa sampai Ressa Cantika ngomong gitu, sampai NC yang wah gak mungkin tuh kayaknya dia ngomong gitu, tapi dia ngomong bahkan saya tapi seorang Deddy Corbuzier itu dia mungkin lah, tidak mungkin bete dengan hal-hal seperti itu. Bahkan saya akan mencoba untuk menghibur orang tersebut atau dia atau mereka dengan mengajarkan sulap yang pernah saya tunjukkan, yaitu cara menghilangkan supit kayu. You can learn this, okay? First, caranya adalah taruh di dekat hidung Anda, ya. Tempelkan jari tangan Anda seperti ini, lalu perhatikan baik-baik. Udah paham gue Om Ded, paham. Emang ngeselin banget ya Allah itu, saking pengennya terkenal sampai apa aja dilakonin. Udah lah guys, Mamski harus jalan dulu karena kita jam 4 mau main padel, ada lomba dan ada birthday padel, jadi siap-siap dulu nih Mamski. Baterai juga udah mulai lowbat. Thank you banget semua info yang tadi yang baru Mamski dapetin. Ada masalah uang ya yang aduh bikin shock banget, tapi gue belum lihat dan belum tektokan lagi nih sama beberapa orang ya, termasuk Bunda siapa Bunda drama halu ya kan. Terus ada siapa lagi tuh yang lainnya tadi, toko aduh. Mamski sih beneran deh yang 2M ya, yang 2M itu baru denger tuh hari ini. Dan siapa-siapanya juga yang Mamski tadi juga denger katanya BQ ya, kaget juga ya Bo, kaget juga karena kan yang aku tahu pada saat itu baik banget hubungannya, tiba-tiba udah selesai, loh kok ada ini gitu kan, isu ini gitu. Tapi kalau menurut tadi dapat infonya memang ada penagihan ya, berarti ada uang yang kepake. Jumlahnya berapa? Nah, Allahu alam. Dan ini sebenarnya kalau memang ada sesuatu yang dijanjikan dan sudah menerima uang, wah kacau sih, simpang siur nih berita. Kita akan luruskan dan kita akan cari tahu. Juga tadi ada VT dari yang rambutnya pirang untuk bukti-buktinya ya kan, itu ditunggu juga ya sama kita ya. Siapa Ladusing dari Ladusing. Oke, thank you ya drama sudah infoin ke Mamski.
kita lihat lagi berita berikutnya. Sampai ketemu guys. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi